Oke, rich people, kita akan membahas tentang tsunami ekonomi yang kemungkinan akan terjadi setelah munculnya virus corona. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa coronavirus itu hanya gempa buminya, dan yang harus kita takuti sebenarnya bukan virusnya. Karena at the end of the day, kita akan mencapai sebuah new normal, di mana new normal ini artinya adalah kita sudah biasa banget kan, sudah di rumah, kalian sekarang sedang nonton YouTube, selalu belajar dari YouTube Astronaci, kemudian homeschooling ya. Tapi ada satu hal yang Anda mungkin beberapa daripada teman-teman kita selalu bertanya, ini mau sampai kapan? Dan kemudian bisnis yang rasanya saat ini kok susah sekali, itu sampai kapan dan endingnya akan seperti apa? Ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Yang pertama adalah yang pasti akan terjadi dan yang akan datang saat ini adalah perlambatan ekonomi di kuartal 2 2020, di mana pada akhirnya pemerintah juga akan memberikan stimulus. Kalau Amerika pada akhirnya sudah memberikan stimulus 2 triliun US dollar, dan kemudian di Indonesia merencanakan adalah 400 sampai 500 triliun, dan Anda juga akan menghadapi stimulus ini disertai dengan suku bunga yang diturunkan ya. Kuartal 2 akan sangat penuh warna, dan kalau Anda perhatikan stimulus ini bisa membangkitkan gairah market. Tetapi pada saat kita bicara bunga diturunkan, sebagian orang berpesta pora. Kenapa? Karena beban hutang mereka berkurang ya bunganya. Tetapi bagi Anda yang memegang deposito, ini akan menjadi masalah. Nah, shock yang sesungguhnya ini akan datang 2 sampai 3 bulan dari sekarang. Kalau kita prediksi kira-kira kapan dilema, drama satu pandemi ini akan berakhir, kita prediksi paling cepat itu Agustus. Dan idealnya mungkin bahkan normalisasi dari semua gejala atau perubahan culture hidup ini nanti sampai akhir tahun 2020, seiring dengan Menteri Pendidikan berkata bahwa nanti homeschooling itu dipersiapkan, study from home itu sampai akhir tahun. Nah, kita melihat dari pola pergerakan IHSG dari chart yang sudah kita analisa, di situ saya simpulkan nampaknya coronavirus efek di Indonesia ini baru akan berakhir dan normalisasi itu di September 2020. Ya, jadi perlambatan ekonomi yang dimaksud adalah nanti kalian akan lihat bahwa laporan keuangan bisnis perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu mulai terkena dampaknya setelah di kuartal 2. Kenapa? Karena kuartal 1 itu pada saat kinerja keuangan Januari-Februari, di mana itu baru mulai naik, dan problemnya kan mulai kelihatan itu di bulan Maret-April ya. Mei, Juni, apalagi selama puasa ini. Oleh karena itu nanti akan terefleksi di kuartal 2, dan Anda akan melihat pasar saham kemungkinan besar nanti puncaknya itu ada di Mei akhir, di Juni itu akan terjadi satu kenaikan harga, terus kemudian akan flat sideways sampai akhir tahun. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, solusinya apa untuk membuat ekonomi kita tetap running dan bisnis kita tetap baik? Perhatikan, yang lebih mengerikan daripada sekedar virus itu adalah fear, ketakutan dan ketidakpastian, indecision ya. Sebuah mentality bahwa saya lebih baik menunda, saya nggak akan ngapa-ngapain, saya wait and see. Ingat, kalau krisisnya itu bentuknya adalah economic atau politics, di mana kita masih bisa beraktivitas, itu lebih oke. Seperti tahun 98, 2008, tidak bisa kita compare tentunya dengan saat ini, karena saat ini semua orang harus di rumah dan bisnis harus mati. Industrial memang berat sekali, di mana buru-buru nggak ada substitutnya. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan pada Anda, di dalam situasi seperti ini kita tuh sangat terbantu dengan yang namanya online. Oleh karena itu, indecision mentality ini harus dihapuskan. Artinya apa? Jangan sampai kita terjebak di dalam satu mentality ini. Sekarang lagi krisis, sekarang lagi ketidakpastian, lebih baik kita tahan diri, kita tidak ngapa-ngapain. Udah, kita simpan aja uang di dalam kasur ya, atau kita simpan di bank, jangan diapa-apain. Udah, kita berhemat ria. Memang kita harus berhemat dengan situasi seperti ini, tetapi pada saat masyarakat tidak lagi melakukan spending, dan kemudian pemerintah tidak lagi memberikan stimulus atau memberikan rangsangan untuk masyarakat itu lebih percaya diri untuk beraktivitas, baik itu bisnis kecil-kecilan, baik mereka bisa mengkonsumsi sesuatu, beli barang, beli makanan, spending pokoknya, maka ekonomi akan menjadi rapuh sekali. Dan ini yang perlu saya sampaikan, bahwa virus is just a virus, tetapi respon kita terhadap virus ini akan sangat
menentukan arah Indonesia. Jadi saran saya, let's do the spending. Bukan berarti kita boros. Just buy something, lakukan aktivitas kehidupan Anda seperti biasanya. Apabila Anda mau beli makanan. Buat yang punya restoran, tetap sajikan makanan. Kita sangat tertolong dengan adanya Gojek dan Grab. Mereka bisa Grab Food, Gojek Food. Kalau Anda lihat UMKM atau orang-orang biasanya punya depot, mereka tetap jalan dan beraktivitas. Saya kemarin ngobrol sama tukang sate langganan saya. Gimana? Ada dampaknya nggak? Ya, alhamdulillah masih laku, tapi udah kepotong 50%. Coba bayangkan, ketakutan ini sebenarnya membuat semua sektor itu hancur. Kalau kita bisa kerja di rumah, kita bisa beraktivitas dari rumah, ada teman-teman dari kurir atau ojek online yang bisa mensupport aktivitas kita, just do it guys. Karena semakin banyak kita spend, kita akan mendapatkan kesempatan untuk roda ekonomi ini tetap muter. Yang penting ada cash flow di negara ini. Kalau uangnya muter, semuanya happy. Saya misalnya pesan Gojek. Biasanya Gojek misalnya 50.000 saya beli makanan. Saya biasanya kasih dia 10.000 atau tambahan 20.000 supaya dia punya tambahan dan dia bisa spend di pasar atau beli apa. Yang penting saya sendirian mungkin tidak bisa berpengaruh, tapi kalau semua penonton YouTube ini bisa sharing dan memiliki visi yang sama, let's do the spending. Jadikan hidup kita ini seperti biasanya walaupun kita harus di rumah. Dan the new normal ini akan nanti kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kita spending kita bisa membantu pemerintah di dalam menggerakkan ekonomi. Karena kita ingat Malaysia, pada saat Malaysia terlilit hutang besar, masyarakatnya bersatu ikut menyumbang untuk membayar hutang. Karena jangan of the day Indonesia adalah negara kita. Corona ya biarlah berlalu, ataupun Corona tetap mau di sini, tapi kita harus menentukan sikap. Dan tentunya sikap itu bukan wait and see, dan juga sebuah sikap yang indecision. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, untuk investor saham, Anda harus bersiap-siap bahwa market kita akan sideways sampai 2022. Sekarang bukan zamannya market itu dibikin jatuh dalam setiap krisis, kemudian naik gila-gilaan seperti tahun 2008. No. Kenapa? Karena tahun 2008 itu sebenarnya pemerintah Amerika itu memberikan bailout 850 miliar dolar kalau nggak salah waktu itu, hanya digelontorkan saja, kemudian marketnya naik dan dia merasa wah kayaknya salah nih ya kalau kita kasih cash. Akhirnya muncul waktu itu quantitative easing 1, 2, 3, tidak segampang itu memberikan stimulus. Nah, stimulus cash itu baru keluar lagi setelah coronavirus. Mau ngomong apa? Karena sekarang sudah tembus 1 juta orang, seluruh negara shutdown. Kalau tidak memberikan stimulus cash, tamat riwayatnya. Dan pertumbuhan ekonomi global diprediksi hanya sekitar 2 atau 2,5%. Indonesian GDP ini kurang lebih nanti akan sekitar hanya 4% saja. Tentunya akan dampak kepada stock market. Pertanyaannya adalah, akankah ini bearish sampai hancur, sampai wah gila-gilaan kayak 2008? Kalau saya lihat dari pola yang saat ini saya buat, dan teman-teman akan bisa mendapatkannya dari report, special report Jakarta Composite Index yang akan kita luncurkan. Anda bisa kontak di 0838 594 0008, langsung bisa order untuk bisa melihat arah IHSG ini kemana. Kita rutin ya, setiap 2 bulan kita akan keluarkan special report Jakarta Composite Index. Jadi di situ saya akan memberikan long term view-nya bahwa IHSG itu sampai tahun 2022 lebih cenderung sideways besar ketimbang down dalam skala yang ekstrim gitu. Kenapa? Karena pada saat ini banyak orang yang sangat pintar, dia bisa memprediksi, kemudian dia juga bisa melihat dari informasi-informasi yang begitu terbuka. Dan akhirnya shadow man, orang-orang yang ada di belakang semua ini, di belakang konspirasi teori, saya percaya mereka tidak lagi mempermudah orang untuk mendapatkan profit di market. Dia kan bikin market jatuh berantakan, orang masuk kemudian di hold di tengah, dia bikin sideways, akhirnya stres, sehingga mereka tidak memiliki keharusan untuk mengangkat market dengan sangat tinggi karena itu costly. Ya, jadi buat investor saham, apakah tetap masih ada peluang? Sangat masih ada peluang. Kenapa? Karena buy on weakness untuk saham-saham bagus itu akan membuat modal Anda makin bertambah ya. So kesimpulannya, dalam 2 tahun ke depan dampak corona ini mungkin sudah hilang di 2020 ya. Tapi goncangan ekonomi dan drama-drama baru akan diluncurkan. Kita punya presidential election di United States di November, dan saya percaya Republik at least masih menang. Mungkin Trump lagi yang mimpin ya, karena kita tahu bahwa saat dijatah 2 periode Demokrat, Republik, that's Illuminati game ya. Saya percaya bahwa ini merupakan control daripada Rothschild. Kalau Anda mengetahui tentang the pyramid of Illuminati Eye, Anda akan tahu tentang hubungan itu.
Kita percaya bahwa Republik mungkin akan memimpin lagi, dan saat ini kalau Anda lihat nih, saya baru nonton CNN, ada third party untuk mengajukan presiden candidate ya. Tapi ya itu mungkin hanya untuk menyeimbangkan. Dan volatility akan makin hebat. Anda juga lihat drama oil sampai diperdagangkan negatif karena salah satunya, kalau kita lihat kenapa bisa sampai negatif, ternyata di belakang tuh ada story-story, dan salah satu story-nya adalah over the counter market dunia perbandaran yang super besar, yang bahkan diduga itu dimotori oleh beberapa pemerintah di negara, contohnya seperti China. Kalau Anda lihat di Wall Street Journal, terlihat bahwa oil negatif tuh banyak trader di China itu sampai saldo negatif, dan mereka utang 2 miliar dolar ke pemerintah, if I'm not mistake ya, tolong dikoreksi. I think so ya, 2 miliar dolar kalau nggak salah. Itu gara-gara oil saldonya negatif. Jadi orang berpikir kalau oilnya 0, mungkin dia akan berpikir bahwa oke, gua buy aja, kalau di 0 kan nanti bisa naik. Ternyata enggak, dia mau tunjukin gitu bahwa ternyata oil itu bisa minus. Dan bayangin orang-orang yang kena auto cut, margin call, yang trading gede-gedean, habis semua minus, dan mereka punya hutang kepada pemerintah. Ya, comment below kalau Anda tahu tentang cerita ini, tentunya akan sangat happy saya bisa sharing. Jadi ini adalah bentuk drama-drama ya, dan menurut saya ini sudah merupakan bagian daripada Perang Dunia III dengan Cina mengaktifkan electronic currency dia, mencoba menghajar United States currency dengan menggunakan e-currency, dan dia yang pertama digital currency, mulai dia membayarkan gaji kepada pegawai negerinya dengan menggunakan itu. Akan banyak drama-drama lagi di dalam tahun 2020 sampai 2022, dan yang perlu Anda perhatikan bahwa tsunami yang akan datang itu lebih parah daripada hanya Anda di lockdown di rumah. So, wake up guys, wake up. Anda harus bersaing. Anda harus melihat peluang saat ini. Karena kalau di tahun 2020 ini Anda tidak berubah diri, tidak bisa lebih cepat, lebih fokus, lebih kuat lagi dalam bekerja, dalam berbisnis, Anda akan habis dimakan zaman. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya saingan saja, tetapi the force major dari secara keseluruhan ini akan menghantam Anda semua, khususnya buat teman-teman yang di UMKM yang baru mencoba untuk naik level, mendapatkan 1 miliar pertama, mendapatkan 10 miliar pertama, udah kehantam corona. Apa yang harus dilakukan? You have to learn how to do the business ya. You have to learn how to invest your money. Bagaimana kita bisa investasi, melindungi uang kita. Apakah kita beli emas batangan, apakah kita beli US dollar atau Singapura dollar? Hubungi Astronaci, kami akan dengan senang hati memandu Anda. 0838 594 0008. Tanyakan, saya ingin belajar investasi dan belajar berbisnis agar saya bisa bertahan di dalam pandemik ini. Oke guys, thank you very much. Ingat bahwa tsunami yang akan datang lebih menakutkan daripada hanya disuruh di rumah. Wake up, kita bersiap-siap, dan saya sudah memberikan trigger-triggernya, baik Anda seorang pebisnis maupun Anda seorang investor saham. Just spend your money, help this economy. Kita akan bertahan di dalam badai ini. Sukses selalu, sampai ketemu di video Astronaci yang lainnya.